Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam curahan dan limpahan nikmat, utamanya adalah nikmat iman, nikmat ketaatan, nikmat sehat, sehingga kemudian kita berupaya untuk menjadi hamba Allah yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, bisa menjalankan, dan mudah-mudahan apa yang kita jalankan dari ketaatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah dalam catatan amal soleh kita, yang kemudian nanti di hari akhir, hari kebangkitan, dirubah oleh Allah menjadi pahala yang itu bisa kita raih, bisa kita ambil, dan kemudian menjadi sarana untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya membaca bab, yaitu babu tahrimi la'ni insanin bi'ainihi audabatin. Bab diharamkannya untuk melaknat seseorang secara langsung, secara khusus, atau melaknat seseorang secara spesifikasi, dan juga larangan untuk melaknat binatang. Artinya begini, bab ini akan menceritakan dan menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang mukmin, dengan dasar keimanan kita, itu kita tidak boleh melaknat kepada seseorang secara spesifik, walaupun orang itu zalim. Tapi kalau melaknat secara umum itu tidak masalah, dan itu nanti ada bab setelah bab ini. Misalnya begini, ya Allah, laknatlah orang-orang yang zalim itu boleh. Tapi kalau kita sudah menyebut nama secara spesifik, lalu ya Allah laknatlah si fulan, itu tidak boleh. Nah, itu harus kita mengerti masalah ini, lalu kemudian kita sampaikan kepada teman-teman ketika kita dengar ada orang melaknat seseorang secara spesifik, walaupun dia itu zalim. Sebelum masuk bab, kita kembali kepada sejarah dulu. Kenapa hal itu dilarang? Karena kita tidak tahu orang yang berbuat zalim terhadap kita atau terhadap agama kita, itu nanti endingnya itu bagaimana kita tidak tahu. Terakhirnya bagaimana kita tidak tahu. Sehingga secara spesifik tidak boleh. Ambil contoh, sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu an memeluk agama Islam, kita sudah tahu bagaimana Umar bin Khattab itu begitu gigih dan begitu luar biasanya memusuhi Islam dan orang-orang Islam. Khalid bin Walid misalnya, waktu memimpin perang yang terjadi di Uhud itu, sebelum masuk Islam, bagaimana beliau memusuhi Islam dan orang-orang muslimin. Tapi kemudian orang yang tadinya memusuhi Islam itu, seperti sosok Umar bin Khattab, itu menjadi sosok penting dalam Islam setelah dia memeluk Islam.
Nah dari situlah kemudian karena kita tidak tahu orang ini nanti terakhirnya bagaimana, kita tidak boleh melaknat secara spesifik. Tapi secara umum tidak masalah. Itu yang terpenting harus kita pahami. Dan itu sebagai narasi kunci untuk memahami masalah ini. Saya baca hadisnya. An Abi Zaid Thabit ibnu Dhahak al-Ansari radhiyallahu anhu wa huwa min ahli bai'atir ridwan qala. Dari Abi Zaid Thabit ibnu Dhahak al-Ansari radhiyallahu anhu, dan beliau adalah termasuk golongan yang ikut dalam bai'atur ridwan. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin bimillati ghairul islami kadziban muta'ammidan fahuwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah atas sumpah dengan agama selain Islam dan dia sengaja bohong, maka apa yang diucapkan itu akan kembali kepada dia. Misal begini, ada orang sumpah, saya tidak melakukan ini. Kalau terbukti saya melakukan ini, saya kafir. Nah itu kan berarti sumpah kepada atau dengan agama selain Allah. Nah ternyata dia bohong benar. Maka ucapannya tadi itu menyebabkan dia akan terkena hukuman sebagaimana yang diucapkan. Apa? Ya jadi kafir beneran. Maka tidak boleh sumpah seperti itu. Waman qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamati. Dan siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia nanti di akhirat atau di hari kiamat akan disiksa dengan alat yang dibuat dia membunuh dirinya itu. Kalau dia bunuh diri menggunakan pisau, berarti nanti azab di hari kiamat itu adalah pisau itu sendiri. Dan seterusnya. Walaisa ala rajulin nadzara fima la yamlikuhu. Dan tidak patut seseorang itu nazar dengan apa yang dia tidak memilikinya. Jadi kalau nazar itu harus bernazar apa yang dia miliki. Misalnya gini, nanti kalau saya berhasil dalam usaha saya, kamu saya kasih masjid ini, Masjid Al-Ikhlas. Nah masjid ini milik siapa? Walaupun itu nazar tidak boleh. Kenapa? Karena nazar itu harus dilaksanakan, dan nazar dengan apa yang dia tidak memilikinya nggak mungkin terrealisasi, menjadi masalah. Kalau nanti usaha saya untung, mall itu ambilen, padahal mall itu bukan miliknya. Nah itu tidak boleh. Wala'nul mu'min kakotlihi muttafaqun alaih. Nah di dalam hadis ini yang berhubungan dengan bab itu adalah terakhir ini, yaitu wala'nul mu'mini kakotlihi. Dan melaknat orang mukmin itu seperti membunuh orang mukmin itu sendiri. Sehingga kemudian ini menunjukkan bahwa melaknat orang secara spesifik itu tidak boleh. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berarti tingkat kesohihannya sahih. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'anan, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seyogyanya orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah, yaitu orang mukmin itu apa? An yakuna la'anan. Dia itu menjadi tukang pelaknat. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Sampai hari ini itu masih kita jumpai di grup-grup WhatsApp
Yang itu ada sebagian orang melaknat orang yang bersalah dan disebutkan namanya. Disebutkan namanya. Dan itu dalam hukum fikih, dalam ajaran Islam, dalam syariat haram. Misalnya ke orang yang kita tegur, kenapa Anda melaknat orang? Dia salah, dia zalim. Alasan itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melaknat orang dengan menyebut orangnya. Andai kata kok dia menyebarkan di WhatsApp itu mengatakan bahwa semoga orang-orang yang zalim itu dilaknat oleh Allah, nggak masalah. Berarti kan dia menyebutkan secara umum. Tidak ditujukan kepada secara spesifik kepada si fulan. Tapi kalau sudah mengarah kepada si fulan, itu tidak patut bagi orang yang diberi kepercayaan oleh Allah mengemban amanah agama Allah kemudian menjadi tukang laknat. Dan ini penting para jamaah. Karena kita itu terkooptasi dengan situasi dan kondisi, kemudian lupa akan hukum yang kita pelajari, kemudian ikut-ikutan melaknat orang secara spesifik, walaupun yang kita laknat itu berbuat salah. Ini hadis yang kita baca tadi. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qol, dan dari Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hak bagi orang tukang laknat itu nanti mempunyai syafaat dan juga tidak menjadi saksi di hari kiamat. Hilang hak itu. Apa maksudnya? Sebenarnya orang mukmin itu kan dia punya hak untuk memberi syafaat kepada yang lainnya di hari kiamat. Dan juga punya hak untuk menjadi saksi yang lainnya bahwa itu adalah orang baik. Tapi karena dia waktu hidup di dunia itu menjadi pelaknat, maka hak itu dihilangkan oleh Allah SWT. Sayang kan begitu. Nah ini penting. Nah itu imbas atau konsekuensi dari apa yang dilakukan waktu di dunia, yaitu suka melaknat orang itu secara spesifik. Mohon dipahami, suka melaknat orang secara spesifik. Kalau melaknat secara umum tidak masalah. Misal, sudah tahu ini orang ini kafir, tapi secara spesifik jangan dilaknat walaupun dia kafir. Tapi kalau kita bilang dan mohon kepada Allah untuk melaknat para orang kafir nggak masalah, tapi jangan menyebutkan secara spesifik siapa dia. Itu yang terpenting harus kita pahami. Hadis yang selanjutnya, karena di bab ini banyak hadisnya. Wa an Samurata bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bilaknatillah wala bighadabihi wala binnar, rawahu Abu Darda, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Samurah ibnu Jundab radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bilaknatillah, kalian jangan saling melaknat dengan laknat Allah. Artinya minta agar Allah melaknat. Ada temannya salah sedikit, ya Allah mudah-mudahan laknat dia, disebut namanya. Satunya juga begitu. Wala bighadabi, dan juga jangan saling melaknat dengan murka Allah, dengan marah Allah. Ya Allah hancurkan dia, nyebut namanya. Nyebut namanya. Tidak boleh itu. Wala binar, dan juga jangan saling melaknat dengan neraka. Ya Allah, si fulan ini
mendolimi saya, menipu saya, laknatlah ya Allah dia, masukkan neraka. Jangan. Loh kenapa tidak boleh Ustaz? Karena kita menyebut secara spesifikasi. Tapi kalau kita nyebut begini, ya Allah, saya ini sudah tidak tahan. Kan sebenarnya kita itu diminta untuk gampang memberi ampun. Tapi karena saking nggak kuatnya, didolimi kanan kiri, ya Allah saya ini sudah nggak tahan. Laknatlah orang-orang yang mendolimi saya. Tanpa menyebut secara spesifikasi. Tapi bagi saya, kalau misalnya kok kita itu merasa didolimi oleh teman-teman yang itu sesama Islam, saya lebih memilih memaafkan daripada melaknat. Itu lebih memilih itu. Sabar dan memaafkan. Karena pahala memaafkan itu besar kan. Waman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mudah memaafkan lalu berdamai dengan orang yang mendolimi itu, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya itu terserah Allah. Terserah Allah itu bukan karena kecilnya, tapi karena saking besarnya. Dan perlu dipahami, orang yang tadinya itu mendolimi kita, tidak baik dengan kita, terus kemudian kita tidak marah ke dia, tidak melaknat dia, itu nanti endingnya akan baik. Endingnya akan baik. Bisa jadi nanti dia menjadi pembela kita melebihi daripada orang yang tadinya tidak melaknat. Karena dia merasa bahwa betapa gigihnya kita walaupun didolimi, tidak pernah melaknat. Saya ambil contoh kembali lagi ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu memusuhi Islam, itu Rasulullah tidak pernah melaknat Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar bin Khattab datang dan para sahabat itu sudah siap dengan pedangnya yang terhunus, itu Rasulullah melarang. Biarkan. Dengan muamalah Rasulullah kepada Umar bin Khattab itu, maka ketika Umar bin Khattab itu memeluk agama Islam, itu dia menjadi orang tampil yang terdepan. Dan dia sampai berani mengatakan begini, siapa yang mau istrinya menjadi janda, dan siapa yang mau kehilangan anaknya, kehilangan bapaknya, silakan temui saya. Dia mengultimatum orang yang masih mau memusuhi Islam. Karena dia sudah memeluk Islam, walaupun tadinya adalah menjadi tokoh yang paling kuat untuk memusuhi Islam, tapi karena tidak merasa disakiti oleh orang Islam ketika masuk Islam, itu menjadi orang terdepan dalam membela Islam. Lalu gimana Ustaz? Saya ulang lagi, jalan terbaik adalah kita memaafkan, dan kedua, doakanlah dia mendapat hidayah. Mending kita sebut Allah Mahdi, siapa namanya, itu mending. Bisa jadi nanti setelah dia mendapat hidayah, tidak memusuhi kita, kemudian menjadi pembela yang luar biasa. Nah itu kadang lupa di kita. Sehingga karena sudah terburu sakit hati dan emosi, maka yang muncul adalah laknat. Mohon maaf, saya punya grup WA, WhatsApp. Saya punya teman sejak di pesantren. Tapi sulit tegurannya. Sulit. Karena dia selalu melaknat dan menyebut namanya, itu loh masalahnya. Kita sering tegur. Kenapa Anda lakukan itu? Jangan melaknat orang dengan menyebut namanya itu. Dia zalim. Iya, walaupun dia zalim. Bukan Allah melaknat orang zalim, tapi Allah tidak pernah dalam masalah ini tidak menyebutkan secara spesifik. Tidak menyebutkan secara spesifik. Kita ambil contoh misalnya di bab setelahnya. Ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah itu terhadap orang-orang yang zalim. Tidak menyebutkan nama secara spesifik. Loh, apa kita tidak boleh
Ustadz, menyebutkan orang misalnya dia terlaknat sudah masuk neraka. Boleh jika nama tersebut sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau disebutkan Rasulullah dalam hadis. Selain yang tidak disebutkan, jangan menyebutkan nama dan melaknat orang tersebut. Siapapun dia. Siapapun dia. Harus kita pahami itu. Bagaimana Fir'aun, Ustaz? Boleh nggak kita sebut dia terlaknat masuk neraka? Ya Allah nyebut, ya nggak apa-apa. Istri Nuh, Ustaz, boleh nggak? Walaupun istri Nabi, Allah nyebut ya nggak apa-apa. Tapi selain yang tidak disebut jangan. Ini perlu saya sampaikan biar tidak rancu dalam ingatan jamaah semuanya. Hadis yang berikutnya, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhiyi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan golongan orang mukmin kalau dia punya perilaku sering mencela orang. To'an itu, to'nun itu mencela, mengumpat, bisa diterjemah itu. Walala'an, dan bukan termasuk golongan orang mukmin kalau dia suka melaknat yang lain. Tapi perlu dipahami, ini secara spesifik. Walal fahisi walal badi, dan juga bukan golongan orang mukmin yang biasa bertindak keji, baik dari perbuatannya atau lesannya. Artinya apa? Kalau seseorang itu merasa bahwa dia mukmin sejati, harus memahami bab ini, harus memahami syariat ini, sehingga kemudian kalau dia ingin melaknat, harus melaknat secara umum kepada orang yang dolim tentunya. Kalau tidak begitu, ya sudah, nggak perlu melaknat kepada fulan secara spesifik. Karena kalau dia punya kebiasaan begitu, bukan golongan orang mukmin. Karena karakter orang mukmin itu tidak biasa mengumpat, tidak biasa mencela, tidak biasa melaknat, dan tidak biasa berbuat keji baik dari amalannya atau lisannya. Sehingga orang mukmin itu menjadi profil yang sejuk. Dan ketika dia tinggal di mana itu pun menjadi profil yang sejuk. Selalu mendatangkan keberkahan. Itu orang mukmin. Sehingga kemudian Allah sendiri ketika mengisahkan Isa alaihissalam, dan itu adalah termasuk Rasul dari Rasul-Rasul Allah yang harus kita imani juga, dan kita suri tauladani, karena beliau adalah sosok orang mukmin, tinggal dimanapun itu dijadikan oleh Allah selalu mempunyai keberkahan. Seperti di surat Maryam itu ayat ke-31, 2, 3 itu. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Jadi Allah menceritakan Isa, kalau Isa itu mengatakan bahwa Allah menjadikan saya mempunyai keberkahan. Ainama kuntu, dimanapun saya berada. Nah, kita sebagai orang mukmin pun begitu. Bagaimana lingkungan yang kita tempati itu menjadi berkah. Siapapun tetangga kita. Apakah tetangga kita itu seagama atau tidak? Jangan kemudian kita gampang mengumpat, gampang mencela, gampang melaknat. Saya ambil contoh, jenengan nggak nyebut nama, tapi jenengan punya tetangga. Tahu jenengan tetangga itu tidak seagama misalnya. Terus sampean bilang gini, ya Allah laknatlah tetangga saya. Dalam pikiran jenengan tetangga kanan atau kiri, itu spesifik. Spesifik. Nggak boleh. Dan orang mukmin dianjurkan tidak melakukan itu.
Sekali lagi, walaupun tetangga kita itu tidak seakidah, itu cerminkanlah bahwa diri kita itu mukmin, dan mukmin itu selalu membawa keberkahan. Itu penting. Cuman sayang banget. Kadang di kalangan orang mukmin itu sesama mukmin sendiri saling melaknat karena berbeda mazhab. Masa ya? Saya tahu sendiri itu. Mohon maaf, walaupun direkam tidak apa-apa. Ketika kami kuliah, lalu ada seorang dosen kita, Syekh, saya tidak nyebut namanya tapi di sini. Itu dalam pertemuan, dalam kajian umum, itu ada pertanyaan begini, ya Syekh, ma ra'yuka bihadzal rajul? Lalu disebutkan namanya. Ya Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang orang ini? Padahal yang disebutkan itu adalah sama-sama Syekhnya juga. Cuman beda aliran. Apa jawabannya Syekh? Hadza rajul dajjal, hadza syaiton, hadza alunar. Disebutkan namanya. Saya tahu itu. Dan jangan ikuti orang seperti itu. Walaupun dia Syekh. Jadi dia bilang, orang ini adalah dajjal, orang ini adalah setan. Disebutkan namanya. Dan dia adalah penduduk neraka, bayangkan. Nah begitu itu mohon maaf. Itu kadang mahasiswa itu terkooptasi dengan ilmu itu dan dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia. Yang saya ceritakan itu terjadi waktu kita kuliah di Madinah. Sampai selevel itu. Loh, padahal yang kita pelajari juga Riyadhus Shalihin di sana itu. Subulus Salam, ada dalil-dalil itu semua. Jadi kayaknya dalil-dalil yang sahih ini dimentahkan oleh mereka. Mohon maaf Bapak Ibu. Jangan ikuti masalah itu. Sepedih-pedih hati kita, kalau tidak mampu memaafkan dan tidak mampu bersabar, sebutkan secara umum, jangan secara spesifik kepada orang tertentu. Itu dilarang dalam agama. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza la'ana syai'an sa'idat al-la'natu ila sama. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba kalau melaknat dengan sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Laknat yang kita sebutkan itu naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama dunaha. Maka kemudian langit itu menutup pintu. Laknat itu tidak bisa sampai ke langit. Dia terbang ke sana tapi nggak nyampe. Tsumma tahbitu ilal ardi. Kemudian laknat yang diucapkan itu kembali lagi ke bumi. Fatughlaqu abwabu dunaha. Kemudian bumi itu pun menutup diri, tidak mau menerima laknat itu. Tapi kan sudah terucap kan? Nah apa? Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Maka laknat yang terucapkan dari seseorang itu mencari jalan ke kanan ke kiri. Karena mau ke langit sudah tidak diterima, ke bumi lagi nggak diterima, cari jalan kanan kiri. Fa'idha lam tajid masagon roja'at ilalladhi lu'ina. Maka ketika laknat yang sudah meluncur tadi tidak punya dan tidak menemukan tempatnya, apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada orang yang meluncurkan laknat tadi. Dia kembali kepada orangnya yang melaknat itu. Fa in kana ahlan lidzalik wa illa raja'at ila qailiha. Kalau memang yang dilaknat itu memang wajar dilaknat, iya, tapi kalau enggak, maka laknat yang sudah meluncur tadi akan kembali kepada siapa yang mengucapkan. Berarti kalau kita melaknat orang, ya Allah celakakan dia, orangnya kita sebut, berarti laknat yang minta untuk dicelakakan naik ke langit. Di langit ditutup, turun lagi ke bumi, bumi nggak mau menerima, enggak, saya enggak mau menerima kamu. Dia lari ke kanan ke kiri, enggak menemukan tempatnya. Apa? Saya kembali lagi kepada yang melaknat. Apa maksudnya? Berarti laknat
yang kita ucapkan itu akan kembali kepada kita sendiri. Jika laknat itu adalah secara spesifik. Hati-hati. Jangan terjadi itu. Apa ya istilah Jawanya itu ya? Apa bisa nggak itu diistilahkan apa? Mulutmu adalah harimaumu juga itu. Artinya apa yang terucap di mulut kita itu bisa saja menerkam kita sendiri. Ya termasuk laknat itu. Naudzubillah min dzalik. Itu. Rawahu Abu Dawud. Hadis berikutnya, Wan Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu maqal. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa imra'atun minal ansari ala naqatin fadhajirat fala anatha fasami adzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Ini sudah bab tidak boleh juga melaknat binatang. Tadi kan judulnya itu tidak boleh melaknat orang secara spesifik dan juga tidak boleh melaknat binatang. Nah ini kasusnya. Dari Imran ibnul Husain radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan dan juga ada perempuan dari Ansor yang naik di atas unta, lalu perempuan ini kesel karena untanya ini mungkin tidak nurut atau apa. Fala anatha, maka perempuan ini melaknat unta itu. Unta itu dilaknat oleh perempuan itu. Fasami adzalika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mendengar itu bahwa wanita ini melaknat unta. Fakol, maka Rasulullah bersabda, khudhu ma 'alaiha wa da'uha. Turunkan semua apa yang ada di atas unta itu wa da'uha, dan biarkan unta itu pergi dengan sendirinya. Fa innaha mal'unah, karena unta itu sudah terlaknat. Qala Imran faka'anni arohal an tamshi fin nasi ma yu'ridu laha ahadun, rawahu Muslim. Setelah Rasulullah mengucapkan itu, Imran berkata, saya itu sekarang melihat unta itu berjalan dengan sendirinya di antara manusia dan tidak seorang pun yang menghiraukan unta itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya, kenapa unta yang sudah dilaknat itu diminta oleh Rasulullah untuk apapun yang ada di punggungnya itu diturunkan, lalu unta itu disuruh biarkan atau disuruh membiarkan pergi sendiri? Jawabannya adalah Rasulullah tidak mau dalam perjalanannya itu, dalam safarnya itu dibarengi dengan sesuatu yang tidak baik. Karena unta ini sudah dilaknat, maka unta ini menjadi masalah tidak baik dan Rasulullah tidak mau itu. Tapi jika ada pertanyaan, apakah setelah itu unta ini menjadi haram? Jawabannya tidak. Unta ini masih bisa diperjualbelikan. Tidak berarti unta ini setelah itu menjadi haram. Tidak. Hanya saja Rasulullah tidak mau dalam kelompok perjalanan itu disertai sesuatu yang sudah dilaknat. Sampai binatang saja tidak boleh dilaknat. Itu punya efek negatif. Binatang tidak boleh. Itu. Nah bisa jadi begini, mungkin pelajaran bagi kita. Andai kata kita punya ternak, di dalam peternakan, di dalam kandang kita itu perlu juga mengingat materi ini. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan ternak kita itu, mintakan kepada Allah keberkahan. Jangan kemudian malah dilaknat binatang itu. Rasulullah saja tidak mau dalam perjalanan disertai unta yang dilaknat. Mungkin hikmah di balik itu mungkin bisa menjadikan sesuatu yang tidak baik dan seterusnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Sudah turunkan apa saja yang di atas punggungnya itu, fada'uha, dan biarkan unta itu pergi sendirinya. Fa innaha mal'unah. Karena unta itu sudah terlaknat.
Nah setelah itu Imron melihat bahwa unta itu berjalan di antara mereka, tapi tidak ada seorang pun yang menghiraukan. Nah cuman itu tadi, jika ada pertanyaan, apakah unta itu menjadi haram? Tidak. Akan tetapi hal itu Rasulullah tidak mau dalam perjalanan itu disertai sesuatu yang didoakan tidak baik itu, yaitu dilaknat itu. Dari sini saya ketika membaca itu juga merenung begini. Bisa jadi eksperimen peternak, katanya loh ya, katanya ini. Karena saya sendiri belum pernah mencoba. Antara diputar tartil dengan yang lain itu beda jauh katanya hasilnya. Wallahu alam, apakah jamaah sudah pernah mendengar itu kemudian mengetahui atau tidak? Ada orang yang punya kandang ayam, itu beda jauh hasilnya antara diputar tartil dengan tidak. Tapi saya pernah mengunjungi kandang ayam teman saya yang ada di Garut. Itu di kandang itu di kantornya begitu ada tartil. Dan itu katanya beda jauh. Ayam itu menjadi tenang, tidak stres. Kemudian hasilnya maksimal. Maka dari situ saya kemudian ya benar juga kalau begitu Rasulullah tidak mau disertai unta yang terlaknat itu tadi. Begitu. Hadis berikutnya, wa an Abi Barzata Nadlata bin Ubaidil Aslami radhiyallahu anhu qol bainama jariyatun ala naqatin alaiha ba'du mata'il qaumi idh basurat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadhayaqa bihimul jabal faqalat hal Allahumma anha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusahibna naqatun alaiha laknatun rawahu Muslim. Ini pengertiannya sama, Rasulullah tidak mau disertai unta yang terlaknat. Hanya beda kasus. Dari Abi Barzah Nadlah bin Ubaidil Aslami radhiyallahu anhu qol berkata, bainama jariyatun ala naqatin alayya ba'du mata'il qaumi, ketika ada seorang gadis yang itu adalah budak atau hamba sahaya yang naik di atas unta, kemudian beserta dia itu adalah sebagian bekal kaum, berarti memuat bekal kaum. Id basurat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terlihat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadhayaqa bil jabal. Kemudian unta ini terdesak sampai ke pinggir bukit gunung. Terdesak mungkin karena banyak orang. Fakolat, maka si perempuan yang di atas unta itu bilang begini, hal Allahumma anha. Hal itu bahasa kita ya untuk isyarat mempercepat lajunya binatang itu loh. Bisa kita terjemah hus, bisa apa? Tapi dalam bahasa Arab itu hal gitu. Kalau kita mempercepat lajunya kuda apa yang kita ucapkan? Mungkin hus 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 kan begitu. Nah itu bahasanya. Nah, tapi karena si unta ini karena terjepit itu tadi, maksudnya terdesak orang banyak itu tidak bisa cepat. Dan dia sambil ngomong gini, Allahumma anha. Ya Allah, laknatlah unta ini. Berarti perempuan ini juga melaknat unta itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahibna naqatun alaiha laknah. Rawahu Muslim. Jangan ada bersama kita ini unta yang dia itu sudah terlaknat. Berarti Rasulullah juga tidak mau disertai binatang yang sudah terlaknat itu. Berarti ini larangan untuk melaknat binatang. Nah, jenengan kan tidak ada yang peternak. Kalau saya kan sekarang nyoba ternak. Itu membaca gini, ya Allah, ternyata Rasulullah itu di sisi apapun, di segi apapun kok sudah menyampaikan ya. Sampai masalah binatang tidak boleh dilaknat. Apa? Itu membawa efek negatif. Nah sehingga ketika kita beternak kemudian
di antara binatang ternak kita itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, misalnya gemuknya lama, nggak usah dilaknat. Mohonkan saja kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan cepat gemuk, berkah. Nggak usah dilaknat, ini kambing buat saya capek, gini macam-macam, jangan. Nabi saja dalam pepergian dibersamai unta yang terlaknat saja nggak mau, begitu. Walaupun binatang yang kita laknat itu sekali lagi masih halal, nggak haram. Tapi jangan sampai terucap laknat itu. Sudah isya ya? Sudah isya. Nah, dari sini para jamaah, bahwasanya hadis-hadis yang kita baca ini tadi, satu, memberi pengertian kepada kita tidak boleh melaknat kepada selain kita walaupun dia zalim secara spesifik. Kita sebutkan namanya, kita tunjukkan orangnya, jangan. Kalau mau melaknat orang zalim, ucapkanlah laknat itu secara umum. Ya Allah, laknatlah orang-orang yang zalim. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh Islam. Kan biasa doa begitu kan, tidak ada secara spesifik. Hancurkan musuh-musuh Islam, hancurkan orang yang mendolimi orang muslim, begitu. Kedua, jangan melaknat binatang, karena semua itu mempunyai efek negatif kepada kita. Dan itu pernah dialami oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mau dalam perjalanannya itu disertai binatang yang sudah terlaknat. Artinya ada orang yang melaknat binatang tersebut, khususnya adalah unta. Demikian kajian malam ini, mudah-mudahan menjadi pengingat kita. Saya tidak mengatakan bahwa ini bab yang baru kita dengar, tapi hanya saja saya kepingin menyampaikan kembali untuk mempertegas pemahaman kita dan merefresh ingatan kita kembali untuk hal-hal yang tidak patut kita lakukan, utamanya kita masih dalam posisi yang rawan untuk melaknat yang lain itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.